warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Maulvi Haris Abadi. Nah, sekarang kita belajar metode numerik minggu keempat, materi keempat, yaitu deret Maclaurin. Nah, video ini saya buatkan untuk kelas siang dan kelas malam ya. Mohon maaf videonya disatukan. Oke. Nah, deret Maclaurin, kita buka bukunya. Ini bab 2, deret Maclaurin ada di mana ya? Nah, ini deret Maclaurin. Nah, kalau minggu sebelumnya, minggu ketika kita sudah membahas tentang deret Taylor, nah, sekarang kita belajar terkait deret Maclaurin. Nah, itu ya materi sebelumnya deret Maclaurin. Yang kita bahas di sini ini contohnya. Nah, ada sin konstan. Nah, sekarang deret Maclaurin. Nah, deret Maclaurin itu apa? Kasus khusus adalah bila fungsi diperluas di sekitar x0 sama dengan 0, maka deretnya dinamakan deret Maclaurin yang merupakan deret Taylor baku. Kasus x0 sama dengan 0 paling sering muncul dalam praktek. Jadi ini deret Taylor tapi x0-nya sama dengan 0. Gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, ini mau contoh yang mana ya? Kalau perwakilan misalkan sin. Nah, beberapa turunan sin x sudah dihitung pada contoh 2.1. Deret Maclaurin-nya seperti ini atau bentuknya seperti ini. Ini gimana ya? Oke, saya juga bingung membaca buku ini. Nah, kita bahas saja ya. Oke. Kenapa bisa muncul sampai segini? Nah, kenapa? Nah, kita coba uraikan sedikit. Nah, ini anggaplah ini belum ada. Nah, jadi dari sini kita kerjain sini. Sin x sama dengan ini sin x ya, bukan x0. Jadi x beneran. Nah, yang pertama sin x. Sin x nilainya berapa? 0. Oke, 0 ditambah x min 0x per 1 berarti tinggal x. Oke, lalu di sini min sin 0. Wah, ini min 0 lah ya. Lalu yang ini cos 0 itu 1. Ininya min. Berarti min 1 ya. Min 1 dikali x dikurangi 0, x pangkat 3, berarti x pangkat 3. 3 faktorialnya taruh lagi di bawah. Ditambah sin 0, 0 lah ya. Plus bla bla bla. Sehingga bentuknya menjadi x min x pangkat 3 per 3 faktorial lanjut lagi plus x pangkat 5 per 5 faktorial. Jadi sebenarnya ini udah menjadi pola aslinya menjadi x min x pangkat 3 per 3 faktorial plus x pangkat 5 per 5 faktorial. Kelihatan kan? Positif negatif pangkatnya 1, 3, 5, 7. Nah, ini positif x pangkat 9 per 9 faktorial min x pangkat 11 per 11 faktorial selanjutnya. Seperti itu. Oke. Nah, kalau untuk menentukan deret Maclaurin. Nah, ini sebenarnya yang paling susah itu turunannya ya. Oke.
Kalau ini di print screen dulu. E pangkat X. Kok bisa kayak gini? Ini paling susah atau paling gampang nih? Nah, jadi kayak gini. Turunan E pangkat X. Nanti dicek dulu, khawatir salah. Sepengetahuan saya gini, E pangkat X. Turunannya, turun pertama ya E pangkat X. Turunan keduanya ya E pangkat X. Turunan ketiganya E pangkat X. Nah, tetapi nanti kita belajar ya. Coba ada nggak ya? Saya kalau di bukunya saya lupa ada di mana ya. Sebentar. Moga-moga ketika kita lihat daftar isinya kita akan paham. Derivatif, aplikasi derivatif, present formula, natural logarithm. Inverse kayaknya dari sini nih. Oh, kayaknya nih 325-an ya. Bab 6. 326. Oh, dari sini. Berarti kita cari dulu bab 6. Dari depan aja. Oh, bukan, ini masih penggunaan integral ya. Chapter 5 tuh di atasnya ada. Bab 6. Oke. Bab 6. Ada melihat eksponen di sana. Turun dari len mutlak, len yang mana ya? Coba kita cari inverse. Inverse. Ini ngomongin inverse. Kayaknya habis ini moga-moga. Nah, eksponen. E pangkat R. Eksponen len E pangkat R. Teorema A, E pangkat A dikali E pangkat A jadi E pangkat A tambah B. Derivatif turun dari E pangkat E. Y sama dengan X dan Y 1. X Y sama dengan ini. Sehingga turunan dari E pangkat X sama dengan E pangkat X. Tapi kalau misalkan bentuknya pangkatnya itu bukan X, misalkan 2X misalkan. Berarti di sini E pangkat 2X dikali 2 berarti ya. Oke gitu ya. Tuh, contohnya di sini kalau pangkatnya akar X berarti si turunan dari akar X akan muncul jadi setengah X. Nah, oke lah. Kalau kita ingat ini aturan rantai ya. Iya, semester kemarin aturan rantai. Jadi harus paham. Jadi akar X, nanti takut keluar di UTS, berarti turunannya itu E pangkat X, E pangkat akar X dikalikan turunan dari akar X nya. Nah gitu ya, aturan rantai, ingat-ingat lagi. Nah sehingga kalau E pangkat X diturunin terus ya E pangkat X ya, sehingga untuk soal ini gampang. Kayaknya ini akan nggak keluar ya, tapi mungkin pangkatnya jadi misalkan F sama dengan E pangkat 2X. Jadi F aksen X-nya jadi 2 E pangkat 2X. Nah, gitu. Oke, sehingga di sini E pangkat X itu berapa kan? E pangkat 0 berapa? 1 kan? Jadi 1, ini 1, ini 1, ini 1. Jadi yang ada X-nya akan berubah. Ini 1,
ini X per 1 faktorial, ini X kuadrat per 2 faktorial, dan seterusnya. Jadi bentuknya akan monoton seperti ini. Nah, untuk yang cos ini mirip-mirip lah. Nah, yang len, coba yang len ya, agak berbeda soalnya. Kita bahas nih yang len. Agak berbeda. Mohon maaf. Nah, di sini untuk menentukan deret Maclaurin dari len X plus 1, kita harus menentukan turunan len X plus 1 lebih dahulu. Nah, Fx-nya dan X plus 1, Fx-nya berapa? Oke, kita berarti cenderung lebih membahas turunan len X-nya. Fx sama dengan len X plus 1. Turunannya di sini, kalau turunan X itu ada di definisi tadi. Oke. Jadi yang di buku tadi maksudnya. Nah, jadi yang agak aneh di bagian sininya saja, kalau turunan dari len itu langsung turunan dari len X itu 1 per X. Jadi turunan dari len X plus 1 berarti X plus 1, nah 1 per X plus 1. Turunan keduanya, nah berarti ini, oke, susah ya. Kayak tulisannya gini aja, X plus 1 pangkat min 1. Sehingga min 1-nya pindah ke depan, pangkatnya ngurang lagi 1. Jadi min 1, X plus 1 pangkat 2. Nah, kita lihat di sini. Nah, seperti itu ya. Begitupun selanjutnya. Oh, selanjutnya akan lebih repot. Turunan ketiga berarti min 2 kali min 1, saya tulis saja. X plus 1 pangkat min 2 dikurangi min 1. Min 2 min 1 gitu ya. Jadi di sini 2 X plus 1 pangkat min 3. Nah, pangkat 4 ya, selanjutnya min 3 kali 2 min 6, X plus 1 pangkat min 4, dan seterusnya. Nah, itu yang lebih susah. Nah, sebentar di save dulu. Kalau dilihat dari sininya sebenarnya ya nggak begitu susah. Len 0 plus 1 ya len 1 berarti 0 ya. Terus di sini 1 pangkat min 1 ya 1 pangkat min 1 ya 1 ya. Jadi X per 1. Lalu di sini min. Nah, ini muncul di depan min 0 pangkat min 2 ya 1 ya. Berarti di sini X pangkat 2 per 2 faktorial yaitu 2. Kesananya sama. Jadi si len-nya itu akan mengubah tanda aja di sini. Ini min, ini plus, ini min, plus min. Jadi akan plus min dan seterusnya. Oke. Nah, itu materi deret Maclaurin-nya. Kita lanjut. Karena suku-suku deret Taylor tidak terhingga banyaknya, maka untuk alasan praktis deret-deret Taylor dipotong sampai suku order tertentu. Deret Taylor yang dipotong sampai order ke n dinamakan deret Taylor per potong. Nah, bentuknya seperti ini. Oke. Izin ini rekamannya sebentar aja supaya lebih sedikit-sedikit detailnya. Tapi kalau membaca bukunya ya silahkan sampai yang banyak gitu ya. Oke, perasaan saya
Kayaknya lumayan agak apa sih gitu kan. Oke, biar ini ya, biar perasaan saya sih agak berat ya. Fx itu akan mirip ya, sebanding lah ya, hampir sama. Fx0 jadi ini deret Taylor karena nggak ada ujungnya, belakangnya itu Rn, yang mana Rn itu sisanya, atau ya sisa ya kalau di sini. Di mana rumusnya kayak gini, yaitu Rn sama dengan Rnx, atau residu sama dengan x min x0 pangkat. Nah ini rumusnya sama ya, n min x0 pangkatnya n plus 1, jadi di sininya kita berhentinya di ordo ke 100 ya, berarti 100 plus 1. Lalu si pangkatnya ya 100 plus 1 difaktorialkan dikali turunan ke n plus 1, berarti kalau ke 100 ya turun ke 100. Nah, kayaknya mendingan pakai warna yang berbeda. Yang perlu digarisbawahi, di underline itu di sini. Bukan fx atau x0. Saya yang ngomong bukan tapi nulisnya x ya. Tapi C guys. Nah, di mana C itu antara di x0 sampai dengan x. Jadi nilai maksimum di antara x0 sampai enggak ya. Saya ulangi ya. Milih nilai di antara x0 sampai x sehingga Rn itu bernilai maksimum paling besar. Gitu ya. Oke. Terus dari save. Dengan demikian deret Taylor yang dipotong sampai suku order ke n dapat ditulis menjadi fx pnx rnx px itu dari deret Taylor ya. Yang dalam hal ini baiknya itu sigma n sampai k plus 1 ya, deret Taylor Rn-nya seperti tadi. Nah, contohnya nih. Sebagai contoh, sin x pada contoh 2.1 dihampiri dengan deret Taylor order 4. Nah, di sekitar x0 sama dengan 1. Nah, contoh ini kayak gini. Sin x1 bla 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 R4. Nah, ininya sih kalau yang dari sini sampai sini kita udah paham ini deret Taylor. Iya, deret Taylor ya, x0-nya 1 soalnya. Kalau x0-nya 0 ini deret Maclaurin. Nah, di sini sampai R4. Nah, berarti di sini x1 min 1 pangkat 4 plus 1 itu pangkat 5, lalu 5 faktorial, bawahnya itu cos C. Nah, C-nya itu di sini antara 1 sampai x. Oke, karena x0-nya itu 0, gitu kan. Deret Taylor terpotong sekitar x0 sama dengan 0 tersebut. Sebentar. x0 sebentar. Kayaknya ada yang salah. Waduh, gimana sih? Jadi x0-nya ini sama dengan 1 ya, guys. Nah, berarti di sini x0-nya 1. Deret terturun di sekitar x0 sama dengan 1. Nah, kalau x0-nya sama dengan 0 disebut deret Maclaurin terpotong. Berdasarkan contoh deret Maclaurin terpotongnya ya seperti itu, sama ya. Jadi oke. Nah, ini deret yang cosnya berarti ini sampai 6. Nah, 0,97. Oh, saya pikir dihitungin. Oke. Jadi materi sudah habis ya. Nah, jadi sisanya sampai 7, nah sisanya gimana? Berarti mencari nilainya antara 0 hingga 0,2 di sini. Oh enggak ya, pangkat
6 plus 1 7. Kalau 7 0. Enggak masuk akal ya. Harusnya sampai 7. Di bawah ini tetap suku kita hitung nilainya. Oke, seperti itu. Kalau ini saya juga ini ya, coba minggu depan nanti kita untuk ini ya. Di sininya sisanya itu pangkat 7 atau pangkat 8. Coba cari tahu dulu. Kalau pangkat 7 kenapa enggak? Karena hasilnya 0. Oke, tapi rumusnya plus 1 loh pangkat 7. Oke, cari tahu dulu. Jadi materi hari ini saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan banyak kesalahan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.